Ayo udah aku tanya satu hal nih. Ini aku betul-betul bertanya nih. Di Bibelmu aku bingung. Oke? Ya, nih aku pertanyakan sama kamu. Aku mau tahu jawaban kamu seperti apa. Nih ya Des ya. Ganti lagi pertanyaannya. Ya, Tuhan juga. Lukas 2 nomor 11, oke? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan, betul? Ya, Tuhan itu maksudnya Sang Mesias. Oke, nah. Nih, mari baca. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan, Des? Ada 2 di situ. Ada 2 Tuhan. Bukan kata yang sama itu. Ada 2 Tuhan. Tuhan yang satu ya, itu merujuk kepada Yesus Sang Mesias. Ada 2 Tuhan. Kamu juga sudah mengakui ada 2 roh, nggak masalah itu. Ada 2 Tuhan. Ya. Kamu aja ada 2 rohnya, nanti Yusuf ada 2 kok. Kamu masalah saya ada 2 di situ. Enggak masalah itu. Enggak masalah, gimana? Enggak masalah. Kita ini dengar kamu nggak bisa pelintir aku tentang masalah rohnya Yusuf tadi. Saya bisa bicara gantian sekarang. Ngomonglah kau lah, ya. Gini saya ini udah 13 tahun malang melintang. Kamu kan kemarin sore. Kau suruh baca Quran aja. Enggak. Boleh saya bicara? Lah, boleh baca Quran. Kalau kamu mau mengakui dirimu ya, mau mengakui. Bentar. Aku bicara dulu. Saudara, boleh saya bicara? Gini ya, teman-teman. Kalau kamu mau mengklaim aku belajar 13 tahun belajar Al-Quran, aku minta bacakan 1 ayat Quran aja sama kamu. Saya boleh bicara? Ya, saya mau gini, Des. Ya, aku mau minta kamu baca 1 ayat aja dari Quran. Boleh? Gini. Apakah saya boleh bicara nggak? Iya boleh lah. Baik, dengerin saya. Gini saya ini kan udah 13 tahun malang melintang di dunia diskusi lintas agama. Kamu ini kan baru anak kemarin sore. Kalau gurumu si Juma itu satu letting dengan saya itu. Udah ketemu saya 13 tahun yang lalu. Begini kita ini membahas kata Tuhan, sementara Tuhan aja nggak ada di Quran, nggak ada di Bible. Setuju? Udah? Enggak, udah ngomongnya bahwa kata Tuhan tidak. Udah belum ngomongnya kau, Des. Kamu kalau mau menyampaikan narasi silahkan. Apakah kata Tuhan terdapat di Bible dan di Quran? Kamu ngomong sama siapa? Kau ngomong sama siapa? Yusuf, apakah kata Tuhan Tuhan ada di dalam Bible dan ada di dalam Quran? Tuhan itu bahasa Indonesia. Iya, berarti kata itu tidak ada dalam bahasa aslinya, setuju? Iya. Nah, berarti kita ini sedang membahas kata yang dalam bahasa Yunaninya itu kurios dan dalam bahasa Arabnya itu adalah rob. Nah, salahnya di situ kau pula. Oke, sekarang kata Tuhan dalam bahasa Arabnya apa? Kurios itu setara dengan Sayyid doang. Sebentar. Sebelum kita bahas ini, saya mau tanya sama kamu. Kata Tuhan yang sedang kita diskusikan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Kata Tuhan ada beberapa, Dis. Apa yang sedang kita bahas di sini? Ada ilahi. Ada ilah. Kita bahas kata rob dulu. Oke. Kata rob ini bisa nggak ditujukan kepada manusia? Kalau Allah yang menyatakan. Enggak, saya nggak nanya gitu. Secara kaidah bahasa, bisa nggak kata rob ini ditujukan kepada manusia? Nggak bisa. Oke, di dalam surat Yusuf ketika Yusuf berkata innahu robbi, berarti dia sesat. Ya, berarti itu Allah yang menyatakan. Bisa. Iya, berarti bisa. Hanya Allah yang bisa, bukan kami. Iya, makanya saya biar kita jangan kau pelintir kosakatanya. Gini biar kita ini. Begitu juga dengan kata kurios. Ketika murid-murid memanggil Yesus dengan kata kurios, ketika perempuan di sumur Yakub memanggil Yesus dengan kata kurios, artinya seperti dalam bahasa Arab. Masalahnya kamu itu membanding apel dengan jeruk, Des.
kata kurios itu setara dengan Kamu yang kata nyambung. bahasa Arab sayyidi, Sekarang gini aja, bukan gini. rob. Ini aja so, ini biar enak nih. Aduh, sayyidi, ya sayyid tuan. Gini so, Kagak nyambung kalau kamu melarikannya ke rob, sayyid Benar. itu, kurios Benar. itu. baik. Supaya nanti tidak menimbulkan fitnah di antara kita. Kamu ini kan juga sudah malam, kasihan kamu mau istirahat. Ini so. Enggak apa-apa, aku mau kamu baca Quran. Baik, Satu ayat. sebentar, gini. Oke. Gini sob, sebentar. Kita Gini. kita tunggu ya Edis, baik Oke, katanya. Oke. baik. Sob, kamu kenalkan dengan yang namanya Daman Almantiki. Enggak usah bawa orang, Des. Ah. Kita aja diskusi. Lari dia. Aku enggak mau tahu urusan orang. Kita aja diskusi. Ayo. Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu. Beberapa pendebat seperti Daman Almantiki. Aku enggak mau tahu urusan orang, Des. Aku enggak mau tahu urusan Dia nggak orang. ngasih saya Oke. ngomong, teman-teman. Gak ngasih saya ngomong dia. Aku enggak mau tahu urusan orang. Berat. Kita bahas materi bukan gibah. Nih, so, Ya, bukan. Coba kamu denger ini, so. Coba kamu denger gini. Bukan gibah ya. Ya, kita nggak gibah, so. Kita nggak gibah. Tapi pernyataan ini Aduh, perlu aduh. dipertimbangkan. Coba dengerin ya. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Oh, untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Ya. Sekarang saya tanya ke Adaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob, Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? udah saya minta konfirmasi. Nah, gini sob, lawan debat saya itu mengakui Muhammad itu Rob. Saya Nggak bisa. paham. Muhammad itu Rob bukan artinya Muhammad itu Allah. Saya paham itu. Yes. Sama seperti kata Yesus. Yesus itu adalah kurios, Yesus itu adalah Rob atau Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Nah, masalahnya gini, kamu itu Gimana salah masalahnya? menggunakan bahasa. Salah. Salahnya di mana? Coba. Kata kurios itu setara Yunaninya adalah sayyidi, bukan rob. Ya itu kan asumsi liar. Bahas Nggak masalah. bukan asumsi. Gimana sih? Sayyidi itu junjungan, tuan. Oke. Ya, bahasa Rob juga Arabnya bisa nggak ditujukan bukan ke manusia? rob, nggak bisa. So, kamu kemarin Itulah kamu salahnya di situ. Baik. Udah ku bilang, kamu mau Baik, menyamakan tetapi- kurios ya, kurios itu setara dengan rob, padahal tidak. Kurios itu setara dengan sayyid doang. Ya, sudah bisa ditanggapi? dah. Itulah kamu salahnya di situ. Bisa saya tanggapi? Ya. Oke. Kamu kenal dengan Al-Majid kan? Sudah, iya. Terus Oke, Al-Majid berbahasa Arab, betul nggak? betul. Oke, bener nggak dia membenarkan saya dan menyalah-nyalahkan kamu? Salah kamu katanya. Wah, saya Karena bikin apa? videonya. Betul kata Sebentar, kata saya Majid bikin apa? video Al-Majid, Bentar, kan bentar, kemarin bentar. Al-Majid. Bentar ya. Aku kemarin bicara sama Al-Majid itu ya, Dis ya. Sama dia membahas rob itu sampai dikeluarkan bahasa Ibraninya ya. Baru dia paham gitu. Salah kamu. Sekarang begini, bener gak kamu berdebat dengan Al-Majid? Nggak ada debat. Baik, saya putarin. Kalau kamu ngomong nih. Aku cuma berdiskusi dengan Majid itu tentang masalah rob. Tahan dulu, kamu bilang tidak ada satu kata yang mengsandarkan Rabb itu kepada manusia. Begitu benar? Nggak ada. Oke. Selain Allah. Ya udah kita cek ya. Silakan carikan kalimatnya Ya, kepada cek, saya. cek. Ya, kita kata buka Rob kamus, itu kita- disandarkan gitu Ya, kita kepada buka manusia coba. Ya. Kalau Udah, sebelum belajar bahasa tahu Arab, aku. saya ajarin, Pak. Udah ngerti dia itu. Ini apa? Yang ku maksud udah ngerti Majidnya. Rabb apa? Iya, kata Rob. Rabb apa? Robul amilah. Udah. Rabb al-amal, bukan Rabb al-amilah. Amilah, Belajar bahasa Arab, Pak Yusuf. atau baik. Rabbul amal, Rabbul bentar. amal. Robul amal. Rabbul amal artinya ini apa kata amal? Rabb. Iya, sabar. Ini kata Rabb bukan.
Iya, kata Rob. Disandarkan kepada manusia enggak? Sekarang saya tanya, itu ada kalimat tersusun nggak seperti Rob bahaya? Tadi bilang antum. Nah, kan nggak bisa kan? Makanya kalau nggak ngerti nggak ini deh. Adakah kata Rob itu disandarkan kepada manusia? Saya tanya ini Rabbul Amal kita ini sampai Rabbul Amal ya, Rabbul Amal itu artinya yang apa? Anda maksud ya adalah sebuah kalimat yang tertera di dalam tuh ya, yang Anda tunjuk. Apakah Anda menunjukkannya untuk manusia? Iya, ini Rabbul Amal apa artinya Rabbul Amal? Anda coba Iya, bukakan kaidah. sebentar. Rabbul Amal itu artinya apa? Iya, makanya Udah. bukakan kaidahnya sama saya. Aku nanya, kamu bisa bahasa Arab? Rabbul Amal artinya Udah. apa? Itu nggak ada masalah Kamu memang. dimarahin sama Al-Majid yang orang Arab, betul? Bukan. Itu dia paham. Nggak ngaku, Artinya nggak ngaku. apa yang dimaksud kata Al-Majid di situ ya? Udah. Yang Artinya dimaksud kata itu roh bentar. Menurut penutur bahasa Arab asli itu bisa ditujukan kepada manusia. Jadi, Masa kamu mau kata-kata- ngajarin Majid bahasa Arab? Kata-kata Majid ya kemarin kami sudah berdiskusi Ini berani dan kamu beri Majid di dan sini. dia udah paham, nggak ada Nih, berani masalah nggak kalau kamu naikin pemahamannya Majid di sini? seperti itu. Sebentar, kamu berani naikin Majid di sini kan? Gampang Majid itu kalau mau naik beliau. Mana? Coba Kenapa? Majid naik sini coba. Aku orang Arab, Nanti coba lah naik ke kita sini. kita bahas dulu aja. Gak usah Gini bawa aja. orang. Gus Kenapa Wapi kamu ini, bawa-bawa kamu orang? aja. Coba undangin Gus Wapi. Kenapa ini. kamu bawa-bawa Benar. orang? Aku udah mengkaji Supaya ilmu membuktikan itu sama bahwa kamu dengan seorang munafik. Des. Aku sudah mengkaji ilmu itu dengan Majid dan Majid udah paham. Kata Rob bisa Nggak ada ditujukan lagi. kepada manusia. Enggak. Yang dimaksud Di dalam itu Quran adalah jelas apa? sekali, Surat Yusuf 23 ditujukan kepada manusia. Udah? Boleh aku Kamu jawab? sendiri sudah mengakui kata Rob bisa ditujukan Udah? kepada manusia. Udah aku jawab? Silakan. Baik. Kata Rob ya bisa digunakan untuk manusia. Ada beberapa syarat. Itu artinya Ada. Des. Oke, sebentar. Ya, sakit lanjut. telinga, sakit. Lanjut. Jadi gini ya, kata Rob ya teman-teman bisa disematkan kepada manusia. Apakah bisa? Satu, beberapa syarat. Allah yang menyatakan dalam Quran. Oke? Yang kedua ada kalimat tersusun. Ya, dari kalimat tersusun kata Rob tersebut. Dan syarat ketiga ada domirnya. Domir apa itu domir? Kata gantinya. Baru bisa digunakan untuk manusia, ya. Kalau ditujukan ke Nabi Muhammad apakah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, Dis. Oke, udah bisa ditanggapi? Ya. Oke, baik. Kamu mengatakan bahwa kata Rob tidak bisa ditujukan kepada manusia. Coba dengar, saya ingatkan kamu dengan video kamu. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob pada zaman itu. Berarti Muhammad Ya. bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Apakah Muhammad Udah? Terus gimana? Udah? Iya. Berarti Muhammad Rob nggak? Enggak. Lah. Udah aku bilang ya. Gini aja lah, udahlah. Kamu Udahlah kayak gini aja lah Disya. Ketika kamu menampilkan sesuatu daripada aku yang terpotong gitu ya. Padahal aku udah capek-capek dari dulu menjelaskan kepada kamu, Dis, bahwa kosakata Rob bahkan sampai ku tampilkan ayat Al-Qur'an kamu tetap ngotot gitu. Nih, coba dengerin lagi. Bukan cuma 1-2 orang, Sob. Perhatikan, Ar-Rasyid. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Apa bulan nggak ada urusan. Sob, gini. Yang mengakui Muhammad itu bisa dikategorikan Kagak bisa deh sesuai Bisa disiplin bicara? ilmu. Bisa Sesuai bicara? disiplin ilmu nggak bisa Rob itu disematkan Baik, kepada nih, manusia coba ya. kalau Apakah 3 syarat cuma tadi saya tidak sendiri, terpenuhi. Nih, Hah? apakah cuma saya sendiri? Nih, perhatikan. Ini pernyataannya Tasik Ngaji. Nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan.
dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, ya. Yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya, adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Oke, kau potong kan aku udah lihat fullnya itu. Dan aku gampang aku sama Ustadz Agi itu aku kenal sama dia. Oke, sekarang ya. gini aja Sob. Berhubung sekarang sudah malam, saya kasihan dengan kamu. Kamu nanti kurang tidur. Apanya? Gini, Mau kemana oke, kau? Kalau misalnya kamu mau terus, gini, Kau mau kemana emang? Mau kemana? Begini, saya nggak kemana-mana. Saya kasihan dengan kesehatanmu. Kamu udah berapa Alasan jam? doang. Oke, lanjut. Baik. Nggak apa-apa kalau kamu. Kutanggapi dulu ya. Yang kemarin tentang masalah Majid udah selesai itu Oke, sama sekarang beliau gini. ya. Beres. Ya, berani sebentar, Sob. Apa artinya? Berani nggak kamu mengundang Gus Wapi ke sini? Saya baru WA Wapi. Coba biar Gus Wafi datang ke sini. Ngapain coba? Biar kamu itu diceramahin sama dia bahwa dia berkata Muhammad itu bisa dikatakan sebagai Rob, tapi bukan berarti dia itu Allah. Mana Anda ini? Sama Ustadz Wapi penjelasannya 3. Oke, coba mana? Allah Udah yang Gus Wafi menyatakannya ya. Aku udah tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz Wafi. Pertama, ada yang menyatakan, ada yang menyandarkan dari kalimat itu, dan ada domirnya. sini. Oke, berarti Muhammad bisa dikatakan Rob nggak? Nggak bisa, Oke, jauh. mana coba Yusuf kamu. Kalimatnya mana? Kau bikinkan dulu sebuah kalimat. Coba, naikkan Gus Wafi. Wah, sebuah kalimat. Coba mana Gus Wafi naikkan? Daman Al-Mantiki naikkan. Nggak bisa, Al-Rashid nggak bisa. naikkan. Kalau Zuma Muhammad naikkan, Rob coba. kayak gitu, nggak bisa. So, Juma saja itu mengakui Muhammad itu Rob. Gimana? Kau bawa sana sini panas tadi. Kenapa kau bawa orang fokus ke kita? Kayak gimana? Kenapa kau panik bawa-bawa orang? Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Masalahnya kamu ini kenapa panik bawa-bawa orang-orang gitu? Oke, sekarang gini. Kalau misalnya saya tunjukkan video Juma mengatakan bahwa Muhammad itu Rob, gimana? Nggak perlu. Nggak perlu katanya. Nggak perlu. Kamu bisa nggak membantah argumenku? Gini Sob, kamu sendiri sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi karena kamu takut dengan penontonmu, Enggak. kamu takut dengan followersmu, nanti kamu kehilangan donasi dari Bukan. followersmu, akhirnya kamu Karena gini, Des. Ya, khusus untuk kamu ya Nabi Muhammad Rob ya. Coba ini dengerin Sob, dengerin Sob nih. Khusus buat kamu, Dis ya. Coba nih. Nabi Muhammad itu Rob khusus kamu. Kalau untuk Muslim dan Kristen lainnya kagak ya. Yusuf takut Muhammad itu Rob. Jadi Gitu. saya cuma bermaksud begini Sob. Seandainya kita saling memahami bahasa, kita nggak akan debat kusir seperti ini. Kan udah ku bilang kesalahan kamu di mana tadi? Yesus itu adalah Tuhan, Bapa itu adalah Tuhan, Muhammad itu adalah Rob, Allah itu adalah Rob. Tapi bukan berarti mereka itu adalah pribadi yang sama, tetapi pribadi yang berbeda. Allah yang Rob mengutus Muhammad yang juga Rob. Bapak yang kurios mengutus Yesus yang juga kurios. Jadi konsep kurios mengutus kurios ada di Bible, ada di Quran. Gimana Anda itu? Makanya ngaji lagi Sob. Sesuai janjimu mana baca Quran katanya bisa 13 tahun. Hah? Jadi gimana nih? Sudah tobat sekarang? Janjimu kayak gimana tuh? Ditagih penonton tuh baca Quran. Ayo. Lomba-lomba baca Quran. Iya, kau sendiri berjanji tadi sama penonton sih. Kenapa Sob? Aduh tuh. Gini, Sob, Baca sekarang katanya. saya tanya. Baik gini. Ukuran seseorang memahami Al-Quran itu tolak Aduh. ukurnya apa? Aduh. Coba saya tanya Sob. Tolak ukur seseorang memahami Quran. A. Mampu membaca huruf Arab. B. Mengerti maknanya. Semuanya. Baik. Saya akan buktikan. Indikasi orang memahami Quran bukan dia soal lancar baca huruf Arab. Orang lancar baca huruf Arab tidak menjamin dia memahami Al-Quran. Coba buka surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Udah, Ayat aku kedua. acak ayatnya, kau yang baca. Alif Lam Mim. Betul.
Coba apa arti alif lam mim? Baca nih. Aku acak kau ya. Nih, baca. Lomba. Ditagih netizen kamu tuh. Nggak minat saya, Sob. Nggak bisa baca. Nggak minat saya memang baca-baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Des ya. Saya memang nggak minat baca Quran. Saya nggak minat baca Quran. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran gak mungkin gak bisa baca, Des. Saya nggak minat baca huruf Arab, huruf itu. Lah, kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Karena bagi saya nggak Kenapa? berguna kalau dibaca huruf Arab. Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, Kalian begini, tapi kalian penontonnya yang mau lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus Kalian buktikan. bisa lihat saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan Coba, kepada penonton Artinya kamu supaya atau pengikut tidak kamu. mampu menghadapi saya Mau kemana, Des? Mau kemana? Mau Dia kemana kau? mengalihkan perhatian, dia Mau memberikan kemana? tema dengan Ini membaca adalah huruf janji hijayah. kamu baca Quran. Makanya kepada kalian yang sungguh-sungguh mau berdiskusi Des, dengan saya, ini janji saya kamu undang baca kalian Quran dibaca dulu, Des. datang Kenapa? ke channel saya. Jadi jangan lupa Des, kalian jangan follow panik saya. dulu, Des, Kalian kamu, harus Des. Ikuti saya. Des. Ikuti live saya supaya kalian Des, bisa dapat channel Des, langsung. jangan panik dulu, Des. Jangan panik Gitu. dulu. Kamu janji sama penonton nih. Lomba Keilmuan kamu 13 tahun yang mempelajari Al-Quran, silahkan Ngapain dibacakan. kita lomba-lomba baca huruf Arab? Lah, kamu sendiri yang janji tadi kepada penonton. Iya kayak gimana? Saya mengatakan saya memahami Al-Quran. Saya tidak pernah mengklaim saya Dis- baca-baca huruf Arab. Beda lagi teman-teman klaimnya. Kagak bisa baca huruf Arab kata Edis. Siapa bilang saya nggak bisa baca? Saya Lah, yuk. pernah mengklaim Baca kalau- bahwa kalau diri di- kalau saya gitu baca. adalah yang ahli Lah. membaca Quran. Nggak pernah saya Lah. klaim itu. Lah, Yang iya. saya klaim adalah Berarti dia nggak bisa saya baca ya, teman-teman, ya, adalah ketahuan ya. orang yang paling paham Al-Quran. Ya, teman-teman semuanya berarti dia nggak bisa baca Edis ya. Kata siapa saya nggak bisa baca? Ya udah baca ini. Saya bisa baca, tapi saya tidak berminat baca. Ya udah meskipun nggak ada minatnya kau baca saja. lomba baca. Ya buat penontonmu lah. Ya, kamu juga saya kasih lomba baca nih. Aduh, Kamu ngerti Bible aduh, nggak? aduh. Sebentar, kamu ngerti Bible nggak? Aduh. Nah, kamu saya kasih pertanyaan. Nggak Apakah kamu konsisten, ngerti Bible? Edis. Nggak konsisten. So, Tadi katanya katanya mau kamu baca ngerti Bible. Quran. Aduh, Apakah kamu ngerti Des, Bible, Des Sob? kecewa penontonmu. Katanya 13 tahun belajar Quran, Ya, tapi saya membacakan mau aja tanya, nggak kamu mau. ngerti Bible? Kayak gimana, Des? Kamu Des. ngerti Bible nggak? Enggak berguna lagi dah. Turunin. Bukan. Tendang. Takut. Masalahnya buat apa lagi kalau diskusinya? Takut. Kamu diberi tantangan oleh netizen aja nggak berani kayak kamu juga saya gimana? tantang nih. Kamu juga saya berikan tantangan. Kamu ngerti Bible kan? Kamu ngerti Bible kan? Lah, aku nggak bisa bahasa Ibrani, Dis. Ayo coba baca ini. Ini huruf apa? Aku nggak bisa bahasa Ibrani. Kenapa kamu ngaku-ngaku bisa Bible? Aku nggak bisa bahasa Ibrani. Berarti kamu mengakui nggak bahwa kamu lebih paham Bible daripada orang Kristen? Oh, jelas. Oke, berarti kamu bisa baca huruf Ibrani. Enggak, aku nggak bisa baca Kenapa baca hukumannya huruf kamu Ibrani. kasih kepada saya? Iya. Coba kalau jemaat Kristen yang lain kamu suruh baca buta. Itu namanya kamu pakai standar ganda. Des, aku itu tidak ada mengklaim ahli Bible ya. Bagaimana kamu Sama mengatakan kepada sama saya teks aslinya itu sesuatu kagak yang ada, kamu Des. sendiri akan kena di situ. Aku kagak ada mengklaim aku ahli Bible. Adakah saya mengklaim menguasai saya ahli bahasa bahasa aslinya kagak. Apakah saya mengklaim saya ahli bahasa Arab? Jadi kayak gitu. Nah, kalau Edis kan mengklaim katanya belajar Al-Quran selama 13 tahun. Adakah saya mengklaim saya ahli bahasa Arab? Nah, berarti dia kagak baca Arabnya, teman-teman. Ya, Ya, memang terjemahannya lah, kamu aja baca terjemahannya. Bible kan terjemahannya nggak bisa baca dia. Kamu baca Bible terjemahannya apa? Aduh, 13 tahun masa nggak bisa baca?
ketika kamu baca Bible, kamu baca artinya apa baca Kau ngapain aja 13 tahun mempelajari Quran gak bisa baca macam mana? Oke. Ketika kamu baca Bible, kamu baca beraninya apa terjemahnya? Enggak, aku baca terjemahnya Bibelmu. Sama, saya juga baca terjemahannya. Iya. Tapi Al-Qur'anku itu teks aslinya Arab. Di mana? Bible saya juga teks aslinya bahasa Ibrani. Ayo udah, nih aku beli Bibel. Mana teks aslinya Kenapa kamu sini? standar ganda? Tunjukin. Saya harus bisa bahasa Gini, Ibrani. kalau kamu mau menunjukkan des. Ini bahasa apa? Teks aslinya mana? Oh, ada ini teks aslinya. Mana? Bukan yang di buku fisik. Oh, yang di buku fisik ada, banyak. Mana? Banyak. Mana? Pergi ke toko buku. Mana? Beli Bible berikut bahasa aslinya ada. Ah. Ada di toko buku. Kalau Al-Qur'anku kan pakai bahasa Arab toh. Nih. Bible yang ada bahasa Ibraninya juga ada. Kamu pergi Nih, ke Des, toko ya. buku. Selain bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya. Ya, Kan gitu. kamu tahu nggak ada Bible yang bahasa Ibraninya juga ada di situ? Nah, makanya bahasa aslinya ini mana? Oke, Bible yang itu. Kamu tahu nggak bahwa Bible ada juga yang pakai bahasa Ibraninya? Kalau diajarkan bahasa asli bangkrut berpuluhan, Des. Dari mana? Bangkrut Dalam, berpuluhan kamu jangan kalau itu. bahasa aslinya Kamu diajarkan jangan kepada ganda. Kristen. Giliran kamu baca Bible terjemahan. Lah, Kamu nggak kalau pernah saya yang namanya permasalahkan. kitab kamu bahasa Giliran Indonesia, saya baca aku Quran bisa baca, terjemahannya, kawan. Kamu permasalahkan. Ini kan Namanya bahasa kamu Indonesia standar toh. Gimana? Ini bahasa Kalau kita mau Indonesia. pakai standar yang sama, ketika saya baca Quran, saya baca terjemahannya, kamu jangan nyala-nyalain saya. Kamu aja baca Bible terjemahannya. Aduh, ini kayak gimana? Apakah harus disalahkan dia menerjemahkan ke Nggak Indonesia? salah. Nah, makanya seharusnya sertakan Oke, teks apakah terjemahan aslinya. Quran itu salah? Oh, apakah terjemahan Quran salah? Ditanya itu kok malah ketawa. Apakah terjemahan Quran itu salah? Ya udah, kalau kamu ngaku pakar Bible nggak? Enggak, saya nggak pernah ngaku pakar Bible. Baik. Kalau kamu paham Bible, ya, Bible itu kan ada dua, ada Ibrani, ada Yunani. Baca bahasa Yunaninya. Saya nggak pernah mengklaim saya pakar bahasa Yunani. Ya udah, kalau gitu. Apakah saya Nggak pernah bisa mengklaim baca. saya pakar bahasa Arab? Lah, kamu 13 tahun belajar Quran buat apa coba? Saya baca tafsirnya, saya baca artinya. Tafsir rupanya teman-teman. Tafsir. Gimana? Baca tafsirnya rupanya. Oke, jadi sekarang saya tanya, ketika saya bukan orang Arab, bagaimana cara saya memahami Quran yang berbahasa Arab? Ya belajarlah. Ngapain? Belajar terjemahannya betul. Ya belajarlah, ada jenjang pendidikannya kok. Nah, belajar artinya, setuju? Iya, ada jenjang Ketika saya belajar pendidikannya. artinya, kenapa kamu salahkan? Aduh. Kau belajarnya sama siapa? Belajarnya sama siapa kau? Saya belajarnya, gini ceritain. 2013, rumah saya itu kan di samping masjid, ya toh. Nah, saya main lah ke takmir masjidnya itu. Ya kan, saya bilang, Pak, saya mau belajar Al-Quran. Oh ya, waktu itu saya karena dia tahu saya Kristen kan, karena tetangga kan rumah saya samping nempel. Nah, terus saya dibilang begini, coba ini baca dulu surat Al-Ikhlas. Saya disuruh baca. Saya bacanya gini waktu itu, Qul huwallahu ahad. Salah kata dia. Bukan. Ya memang salah. Gini. Bacanya gini. Bacanya harus gini. Qul huwallahu ahad. Ahad. Bukan ahad. Saya bilang gini, loh. Tapi dalam hati saya nggak ngomong sama dia, nggak enak, saya jaga perasaannya kan. Saya gini, loh, saya ini belajar Quran mau mengerti artinya, bukan saya mau cari amal, membacanya dengan benar, membacanya dengan tajwid, membacanya dengan tartil. Kalau saya muslim membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil, Qul huwallahu ahad, harus begitu. Kalau saya muslim, saya kan bukan muslim,
Saya membaca bukan mau saya mengucapkan dalam bahasa Arab, tetapi maknanya di dalam bahasa saya apa. Itu sob. Akhirnya apa? Akhirnya saya berhenti belajar Quran pakai guru. Karena ketika saya belajar Quran pakai guru, saya bukan diajarin memahami Quran, tapi saya diajarin mencintai bahasa Arab. Des, emangnya kamu maunya instan melulu gitu ya? Enggak, saya nggak mau instan. Ketika saya baca gimana? tafsir, dengar. Des, Ketika pertama saya gini, baca sebentar, terjemahan ini, aku tahu. Belum tentu terjemahan ini benar. Saya setuju dengan kamu. Saya cari Baik. terjemahan lain. Kamu ketika Apakah belajar terjemahannya salah? dibenerin dulu. Gini Des, kamu belajar dibenerin dulu cara mengeluarkan hurufnya itu udah dari tahap pertama. Iya, Kalau untuk tapi tahap saya menterjemah, bukan mau membaca dengan Des, bukan instan langsung diterjemahkan. Belajar dari membacanya dulu. baik. Apakah saya ingin belajar melafadzkan dengan benar atau saya belajar mengartikan dengan benar? Kalau sudah membaca orinya yang benar gitu ya, baru ada ilmunya cara menerjemahkannya. Gimana mau diterjemahkan, baca aja kagak bisa. Apakah kalau saya salah baca? Bentar. Apakah kalau saya baca maka terjemahannya berubah? Bukan kayak gitu. Ya enggak. Terus ngapain saya buang-buang waktu? Masalahnya belajar cara kalau membacanya? gini, Toh kalau kamu terjemahannya tidak bisa, sama. kalau Gimana? kamu tidak bisa membacanya, gimana kamu tahu menerjemahkannya atau maknanya? Udah Apakah betul saya itu memberi Ustad. makna? Udah betul itu Ustadz ya mengajari kamu alif bata dulu gitu. Iya, saya juga begitu. Alif, bata, sa, ja. Saya baca semua itu. Saya pelajari. Huruf alif, kemudian huruf ba begini, titiknya di bawah, ya kan? Terus huruf ta gini sama, titiknya 2. Alah kau kemudian makhorijal sa. huruf aja kau nggak tahu. Memang begitu. Huruf Makhorijal huruf pun kau kagak tahu. Loh, kan memang begitu. Hurufnya kan seperti mangkok begini. Kalau hurufnya seperti mangkok di sini ada titik 1 di atas namanya huruf nun. Kenapa Kalau tadi titiknya ku 1 di suruh bawah, baca kamu kagak bisa baca? Saya itu Yusuf tidak Baca, mau menghabiskan waktu saya belajar huruf-huruf Arab. Ngapain? Baca. Gak ada gunanya bagi saya. Baca, kamu kan tahu bentuk-bentuknya, baca. Gimana Ayo. sih Ucup ini? Bacalah. Jadi mau saya bilang gini, Su. Percuma kita menghabiskan waktu mempelajari huruf Arab. Toh sudah diterjemahin. Toh kita orang Indonesia, artinya yang kita perlu supaya kita paham. Des. Kalaunya tidak ada teks aslinya bisa dibodoh-bodohi. Gimana gak nyambung sih kamu? Contohnya Bible kamu Sekarang tuh. begini. Oke, sekarang Su. Hmm. Saya kemarin dimarahin. Bacanya bukan alif lam mim. Bukan alif lam mim. Bacanya yang benar alif lam mim. Betul? Terus? Oke, setelah panjang lebar, akhirnya saya dikasih tahu cara bacanya alif lam mim. Terus saya tanya, artinya apa, Su? Apa? Maksudnya? Kamu bertanya artinya gitu. Nggak ada, ngapain? Oh, nggak ada. Itu Des. namanya buang-buang waktu. Des ya. Bukan masalah artinya, yang kamu baca itu huruf. Iya, tapi kan kita kan bukan orang Arab, setuju? Des, apa arti huruf A? Kita orang Indonesia, setuju? Apa arti huruf A? Kalau A doang nggak ada artinya. Iya kayak gitu maksudnya. Oke, berarti alif lam mim itu kan gabungan antara huruf dengan huruf. Ketika huruf dengan huruf digabung Namanya membentuk kau kata. baca huruf alif lam mim gitu. Apa arti huruf A? Nggak ada. Gini. Ketika huruf dengan huruf digabungkan, maka membentuk kata, betul? Oke. Huruf A, huruf lam, huruf mim digabungkan. Betul? Berarti membentuk sebuah kata, betul? Kan. Nah, tadi kamu bilang membentuk apakah Al-Quran berbahasa Arab? Bahasa Arab? Artinya semua kosakata dalam Al-Quran adalah kosakata bahasa Arab. Betul. Apakah alif lam mim kosakata? Kosakata itu. Oke, apa artinya?
Gak bisa diartikan. Nah, berarti klaimmu gagal bahwa Quran bahasa Arab. Buktinya orang Arab sendiri nggak Ini. tahu itu apa. Makanya itu membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan dari bangsa Arab atau dari manusia. Apakah tungkring bahasa Indonesia? Bayangkan ya alif lam mim, Bentar. orang Arab Apakah aja yang kagak tungkring bisa bahasa menerjemahkan, membuktikan ya Al-Quran itu bukan dari manusia ya. Oke, baik. Apakah tungkriung itu bahasa Indonesia? Apa pula kok ke situ bahasnya? Enggak, saya tanya sama kamu, apakah tungkriung Nggak ngerti bahasa aku Indonesia? tungkuriung apa tungkuriung? Nah, itu buktinya. Nggak ngerti aku. Aduh, nggak ngerti aku dis. Itu Cari buktinya, yang- Bu. cari Itu yang buktinya, ngerti tungkriung gitu. Itu bukan karangan manusia. Tungkriung itu adalah ayat yang sangat cetar membahana. Buktinya nggak ada orang tahu. Sekarang ku tanya balik kau, boleh? Apa tungkriung? Lah. Mujizat nggak itu tungkriung? Aduh, nggak boleh tanya nih aku. Nggak, tungkriung itu mujizat nggak? Apa tungkriung? Nggak ngerti aku. Apa alif lam mim? Alif lam mim ya huruf alif lam mim. Tungkriung bukan Kenapa? huruf. Apa artinya? Tungkriung itu kata udah, kata yang banyak dah. Apa artinya? Mana aku tahu? Berarti mujizat Kan nggak? gitu. Karena nggak diketahui. Mana aku tahu? Iya, itu artinya bukan berasal Artinya dari apa, manusia. Des? Gimana? Kalaunya bukan bikinan manusia, yang paham artinya, yang menurunkannya, bukan. Iya, tungkriung juga Menandakan begitu. apa? Tungkriung artinya bukan dari Aduh, manusia. aduh. Berarti itu mujizat. Gimana sob? Oke, Aku mau Rajin nanya aja, boleh Sob. nggak? Gini, gimana? Nggak mau kalau kita ditanya atur kau. jadwal? Gimana kalau kita atur jadwal? Ah, Besok kamu, saya, Gus Wapi sama Majid diskusi. Berani nggak? Membahas buat kata roh. apa? Kamu kok ketakutan? Aku banyak kegiatan juga. Ngapain kamu? Bilang aja ketakutan sob. Membahas Coba, kata berani roh nggak? Ini itu udah teman-teman- betul itu yang dikatakan teman-teman Ustadz rekam ya. Wafi itu Teman-teman betul rekam udah. Bahwasannya Yusuf takut saya tantang. Sob, kamu berani nggak? Apaan menerima sih? Tantangan saya. Tantangan apa? Kagak perlu Tantangan tantangan. untuk membahas apakah Sudah. Muhammad itu Ini ya Dis ya, Tantangan dari untuk Majid, membahas dari mengenai saya, rukun dari umat Ustadz Islam. Wafi ya udah menjelaskan ke kamu apa maksud rob. Nggak ada yang masalah. Ya, dia mengaku Nggak ada bahwa masalah Muhammad itu kami roh. gitu, nggak ada masalah buat